Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Bertemu kembali dengan saya di channel Amelia Madonna. Video ini adalah tahap akhir lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu cara mudah mengisi dokumen tindak lanjut, kemudian disetujui dan dinilai oleh kepala sekolah. Kedua video ini sudah ada di video saya sebelumnya ya Bapak Ibu. Linknya saya sematkan di deskripsi video ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengisi refleksi tindak lanjut Bapak Ibu guru di PMM. Selamat menyaksikan. Like, comment, and subscribe ya apabila channel ini bermanfaat. Dan Bapak Ibu juga mendapatkan informasi terbaru dari channel Amelia Madonna berikutnya. Bagaimana cara mengisi refleksi tindak lanjut kinerja di PMM? Seperti biasa, masuk ke pengelolaan kinerja, klik guru, dan pilih sebagai pegawai. Untuk Bapak Ibu yang telah mengisi dokumen tindak lanjut dan telah disetujui serta dinilai oleh kepala sekolah, maka pencapaian praktik kinerja Bapak Ibu sudah mencapai 75%. Langkah selanjutnya adalah mengisi refleksi tindak lanjut, tetapi jika pada bagian menu isi dokumen refleksi tindak lanjut belum terbuka, maka Bapak Ibu guru dapat meminta kepala sekolah untuk menyetujui dan menilai dokumen tindak lanjut yang Bapak Ibu guru telah rencanakan. Klik lanjutkan. Berikut adalah beberapa pilihan belajar yang telah Bapak Ibu pilih ketika mengisi dokumen tindak lanjut. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Klik selengkapnya. Nah, Bapak Ibu bisa membaca tujuan, upaya, periode, dan kebutuhan dukungan yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah referensi jawaban dari saya. Silakan Bapak Ibu ATM ya, atau ambil, tiru, dan modifikasi sesuai dengan keadaan Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Untuk pengisian refleksi tindak lanjut, saya terlebih dahulu menulisnya ke Microsoft Word Bapak Ibu, agar lebih mudah dan praktis dalam pengerjaannya. Nah, pertanyaan pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, ini referensi dari saya ya Bapak Ibu. Yang pertama, memotivasi peserta didik berperan aktif dan kolaboratif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dengan cara berbagi pengalaman praktik baik yang telah dilakukan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, memberi kesempatan pada peserta didik untuk membagi peran sesuai keinginannya agar mereka dapat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, menggunakan media konkret dan teknologi agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu copy di sini dan pastikan ke kinerja Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Kita lihat lagi di sini. Yang pertama, saya telah memberi kesempatan pada peserta didik untuk membagi peran sesuai keinginan agar mereka dapat aktif dan kolaboratif dalam kelompok belajarnya. Yang kedua, saya membuat media ajar konkret dan berbasis teknologi untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk memperbaiki praktik pembelajaran berdasarkan hasil refleksi yang disampaikan dalam kegiatan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu, kita kopikan di sini dan pastikan di sini. Di pengelolaan kinerja. Kemudian pertanyaan ketiga, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Yang pertama, mengubah pola pikir dan kebiasaan peserta didik. Yang kedua, sulit memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Dan yang ketiga, sulit memanajemen waktu. Nah, waktu juga menjadi tantangan bagi saya ya Bapak Ibu. Kemudian kita copy di sini, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Pastikan di sini ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, saya memberikan 5 referensi ya Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan komunikasi secara efektif dengan peserta didik dan wali murid. Yang kedua, memotivasi keterlibatan aktif peserta didik dalam diskusi kelompok belajar. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi pengalaman praktik baik di kelas dalam kegiatan rutin komunitas belajar. Yang keempat, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berani mengemukakan pendapat. Dan yang kelima, mengikuti pelatihan melalui webinar atau belajar mandiri melalui media sosial dan lainnya. Kita kopikan di sini, Ctrl C, kemudian pastikan di sini atau Ctrl V. Nah, inilah untuk referensi jawaban yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Jika Bapak Ibu ada memilih pilihan belajar pada platform Merdeka Mengajar, maka Bapak Ibu harus mengisi di sini ya. Tetapi apabila Bapak Ibu tidak memilih ketika pengisian dokumen tindak lanjut di PMM, maka di sini kosong. Karena saya ada memilih ketika mengisi dokumen tindak lanjut, maka di sini saya mengisi ya Bapak Ibu. Isinya sama dengan di atas, yaitu inspirasi, capaian, tantangan, dan upaya tindak lanjut. Nah, ini juga ada tujuan, periode, dan kebutuhan dukungan yang dibutuhkan. Baik Bapak Ibu, kita isi nomor 1 ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini hanya referensi bagi Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, di sini sudah saya tuliskan ya Bapak Ibu di Microsoft Word. Kita salin dulu, kemudian ditempelkan ke kinerja kita. Nah, yang pertama, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif dan kolaboratif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dengan cara berbagi pengalaman praktik baik yang telah dilakukan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membagi peran sesuai keinginannya agar mereka dapat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, menggunakan media konkret dan teknologi agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, kita lihat di sini. Baik, kita kopikan dulu ya Bapak Ibu. Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, jawaban pertama, saya lebih sabar melakukan pendekatan dan memotivasi peserta didik untuk lebih aktif dan kolaboratif dalam diskusi kelompok agar mereka lebih percaya diri. Yang kedua, saya telah melakukan perubahan praktik pembelajaran, yaitu menggunakan media pembelajaran konkret dan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan disiplin positif dengan membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran sehingga terwujud kelas yang diimpikan oleh guru dan peserta didik. Kemudian pertanyaan ketiga, apa 3 tantangan yang paling sulit Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, kita kopikan lagi di sini, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Yang pertama, sulit memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan menyebabkan peserta didik enggan menerima perubahan metode pembelajaran yang saya berikan. Mereka terbiasa dengan praktik pembelajaran di kelas sebelumnya. Hal ini membuat mereka tidak nyaman mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, sulitnya memanajemen waktu. Kemudian, pertanyaan keempat, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan yang terjadi? Nah, kita lihat lagi di Microsoft Word ya Bapak Ibu. Kita copy, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, yang pertama jawabannya adalah melakukan refleksi dan umpan balik dari peserta didik di akhir pembelajaran agar saya mengetahui kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran. Yang kedua, meminta kepala sekolah dan rekan sejawat memberikan saran dan masukan saat observasi kelas. Dan yang ketiga,
mendapat dukungan dan sumber daya dari warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, inilah refleksi tindak lanjut yang saya berikan. Ini hanya sebagai referensi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ambil, tiru, dan modifikasi. Apabila pengisian refleksi tindak lanjut Bapak Ibu sudah benar, maka silakan klik kumpulkan. Tetapi apabila Bapak Ibu guru masih belum yakin dan ingin memperbaiki, silakan klik simpan draft. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengumpulkan dan telah dinilai oleh kepala sekolah, maka pencapaian Bapak Ibu di kinerja PMM adalah 100%. Demikianlah video saya tentang pengisian refleksi tindak lanjut. Nantikan video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.